ya, penyidik Dit Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, tentang dugaan atau penyidikan dugaan peristiwa pengancaman, kemudian pemerasan melalui media elektronik, dan juga pemerasan bagaimana diatur di KUHP, dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya. Jadi atas pertanyaan dari beberapa rekan jurnalis tadi, kami sampaikan bahwa benar ya, penyidik Dit Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Kemudian seyogianya hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan 2 surat panggilan. Surat panggilan yang pertama kepada tersangka IM, surat panggilan yang kedua kepada tersangka NM. Itu seyogianya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua tersangka ini, ya, di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Namun kemarin tanggal 19 Februari 2025, penyidik telah menerima surat dari kuasa hukum tersangka tentang permohonan penundaan pemeriksaan terhadap para tersangka. Apa alasan yang diajukan oleh kuasa hukumnya? Alasan penundaannya adalah karena masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut tidak dapat ditinggalkan maupun diwakilkan. Kemudian dalam permohonan itu juga disebutkan bahwa memohon kepada penyidik untuk dilakukan penundaan pemeriksaan dan penjadwalan ulang menjadi hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 13 WIB. Kemudian berdasarkan informasi ini, maka apa yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya? Penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap para tersangka untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka di minggu depan. Ya, jadi itu adalah update proses penyidikan yang sedang berjalan berdasarkan informasi dari rekan-rekan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Mungkin ya. Pak, apa buktinya dia dijadikan tersangka Pak, NM dan IM tersebut? Ya, tentunya hal tersebut sudah dikantongi oleh penyidik dalam proses awal penerimaan laporan polisi, kemudian pendalaman oleh penyelidik, ya, melalui klarifikasi terhadap para pelapor dan saksi-saksinya, kemudian terlapor, kemudian beberapa saksi yang diduga mengetahui adanya peristiwa ini,
Kemudian setelah diketahui adanya dugaan tindak pidana, maka ditingkatkan prosesnya menjadi penyidikan untuk membuat terang peristiwa pidana dan untuk menentukan siapa tersangkanya. Kemudian dalam proses penyidikan dilakukan lagi pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam tahap penyidikan, kemudian pihak terlapor, dikumpulkan barang bukti. Setelah bukti yang cukup dikumpulkan, kemudian dilakukan gelar perkara. Akhirnya penyidik beberapa hari yang lalu telah menetapkan dua orang ini sebagai tersangka. Akhirnya setelah ditetapkan tersangka, dilakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka. Sehingga ujungnya tadi proses yang kami sampaikan tadi. Masalah yang disangkakan dan ancaman hukuman. Ya, betul. Jadi proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Pak, untuk di tanggal 3 sendiri, apakah jika NM dan IM tidak datang, apakah akan dijemput paksa, Pak? Bentar ya. Ini pasalnya gimana Mas? Jika IM dan NM tidak datang di tanggal 3 Maret, apakah akan dijemput paksa, Pak, atau gimana? Jadi yang kami sampaikan tadi adalah permohonan penundaan pemeriksaan itu berdasarkan surat dari kuasa hukum kepada penyidik untuk ditunda atau diperiksa tanggal 3 Maret. Maka selanjutnya penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan minggu depan. Nanti kami update lagi tanggalnya ya. Oh, untuk kemungkinan penahanan ada nggak sih Pak atau prosedur? Kami tidak bisa berandai-andai ya, kan kita tunggu hasil kerja penyidik. Penyidiklah yang akan mempertimbangkan nanti setelah dilakukan pemeriksaan ya. Oke. Pak, untuk pasal tersangka itu untuk Nikita Azhar atau dua tersangka? Dua-duanya. Jadi pasal 3 tambah pasal yang tidak pidana pencucian uang 345 ya. Undang TPPU ya. 345. Dua-duanya. Oke? Oke, Pak. Oke. Oke, cukup.